Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan basic dalam pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Satu, kepentingan statis manajemen sumber daya manusia. Peran statis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan tadi adalah sumber daya manusia statis yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Satu, persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. 3. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menerima berkas lamaran dengan melihat daftar riwayat hidup (CP) milik pelamar. Kemudian dari CP pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja, interview, dan proses seleksi lainnya. 2. Karyawan penting bagi peningkatan produktivitas. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan, meskipun peran dan fungsi dari tenaga kerja telah banyak digantikan dengan mesin-mesin industri. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, tenaga kerja masih menjadi faktor yang penting dalam menentukan jalannya proses produksi. Maka dari itu, setiap perusahaan menghendaki agar setiap tenaga kerja dapat bekerja secara efektif dan efisien. Rendahnya kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan produksi dalam berbagai bidang. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usahanya, mempertahankan hidup, dan menghasilkan laba, maka produktivitas karyawan sangat penting sebagai alat ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Tenaga kerja masih menjadi faktor yang penting dalam menentukan jalannya proses produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil kerja akan berpengaruh dan juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dunia usaha, maupun pemerintah. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya tertentu oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Analisis pekerjaan. Satu, analisis pekerjaan atau job analysis. Ini merupakan suatu analisa sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan terdiri dari dua bagian. Satu, deskripsi pekerjaan, di mana di sini akan merinci tugas-tugas suatu pekerjaan, lingkungan kerja, serta alat, bahan, dan perlengkapan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. 2. Spesifikasi pekerjaan.
dengan merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tujuan dibuatnya analisis pekerjaan yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan, untuk menentukan persyaratan-persyaratan, untuk mengukur prestasi karyawan, dan sistem penilaian kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan. Untuk menetapkan tingkat kompensasi yang adil, untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang potensial bagi keselamatan kerja karyawan, untuk mengidentifikasi informasi dasar tentang prosedur operasional, untuk menjelaskan batas-batas wewenang dan tanggung jawab, dan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk mengembangkan sistem klasifikasi pekerjaan. Dua, uraian pekerjaan merupakan deskripsi tertulis tentang apa yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaan tertentu. Tiga, spesifikasi pekerjaan menjelaskan kecakapan seseorang dan digunakan sebagai persyaratan dalam merekrut tenaga kerja, sedangkan uraian pekerjaan menjelaskan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Contoh spesifikasi pekerjaan, persyaratan fisik, pendidikan, pengalaman kerja, bakat, dan lain-lain. 4. Evaluasi pekerjaan adalah membandingkan suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dihargai secara adil. Evaluasi pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan memberikan nilai atau bobot kepada tiap bagian. Menyesuaikan penawaran dan permintaan sumber daya manusia dengan memprediksi permintaan akan berbagai jenis karyawan, seperti bagian operasi dan perwakilan penjualan. Organisasi besar menggunakan modal yang jauh lebih rumit untuk memprediksi kebutuhan SDM. Peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari dua. Satu, meramalkan penawaran internal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu dan di masa yang akan datang. Dua, meramalkan penawaran eksternal, yaitu jumlah dan jenis orang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Bagan penggantian pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi, para manajer merencanakan orang-orang untuk posisi tertentu. Teknis yang paling umum digunakan adalah bagan penggantian yang merinci setiap posisi manajer yang penting, siapa yang menduduki jabatan tersebut, berapa lama orang tersebut akan bekerja sebelum pindah ke tempat lain, dan siapapun yang saat ini memenuhi syarat atau akan segera memenuhi syarat untuk menggantikannya. Teknik tersebut memberikan cukup waktu untuk merencanakan pengembangan pengalaman bagi orang-orang yang akan ditetapkan sebagai calon pengganti dari pekerjaan-pekerjaan manajerial yang penting. Bagan sistem informasi karyawan atau persediaan keterampilan sistem tersebut biasanya terkomputerisasi dan memuat informasi mengenai pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan aspirasi kerja masing-masing karyawan. Sistem seperti ini dapat segera menempatkan setiap karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mengisi suatu jabatan yang memerlukan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Satu, penyusunan staf dalam organisasi. Ketika para manajer telah memutuskan bahwa karyawan baru diperlukan, mereka mengalihkan perhatian mereka untuk merekrut dan mempekerjakan bauran orang-orang yang tepat. Penyusunan staf dalam organisasi merupakan salah satu tugas yang paling rumit dan penting dalam tugas sumber daya manusia yang baik. Dalam bagian ini akan dijabarkan proses mendapatkan staf dari luar perusahaan eksternal maupun mempromosikan staf dari dalam perusahaan atau internal staffing. Akan tetapi penyusunan dari luar maupun dari dalam perusahaan akan diawali dengan rekrutmen yang efektif. Dua, rekrutmen sumber daya manusia. Setelah organisasi memiliki gambaran mengenai kebutuhan sumber daya manusia masa depannya, maka berikutnya adalah merekrut para karyawan baru. Rekrutmen adalah proses penarikan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran atau pekerjaan yang belum terisi. Tiga, menyeleksi sumber daya manusia. Setelah proses rekrutmen menarik sejumlah pelamar, tahap berikutnya adalah memilih seseorang yang akan dipekerjakan. Tujuan proses seleksi ini adalah mengumpulkan informasi yang akan diperkirakan tingkat keberhasilan kerja para pelamar dan kemudian mempekerjakan kandidat yang dianggap berpeluang paling berhasil. Organisasi juga dapat melakukan teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisinya. Sebagian besar karyawan memerlukan pelatihan tambahan supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam pekerjaannya. Proses ini dimulai dengan proses orientasi dan pemilihan metode serta teknik pelatihan terkait. Satu, orientasi karyawan baru.
Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi sehingga mereka dapat lebih cepat menjadi kontributor yang efektif. 2. Evaluasi kinerja karyawan. Bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah penilaian kinerja, yaitu evaluasi yang dilakukan secara khusus dan formal untuk menentukan tingkat keefektifan pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan. Proses penilaian kinerja. 1. Melaksanakan penilaian kinerja. Penyelia seorang karyawan adalah orang yang melakukan penilaian kinerja langsung terhadap karyawan karena ia memiliki pengetahuan yang terbanyak mengenai persyaratan pekerjaan dan berpeluang mengamati karyawan yang melakukan pekerjaannya serta bertanggung jawab atas kinerja bawahannya. 2. Memberikan umpan balik kinerja. Kinerja karyawan baik atau buruk harus diberitahukan kepada karyawan tersebut serta diberikan pelatihan dan konsultasi. Metode penilaian kinerja. 1. Metode pengurutan sederhana, yaitu metode penilaian kinerja yang memberikan peringkat para karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk pada setiap kelompok kerja atau departemen. 2. Metode distribusi dipaksakan, yaitu metode penilaian kinerja yang mengelompokkan karyawan ke dalam berbagai kategori kinerja berdasarkan pada distribusi yang telah ditentukan sebelumnya dan ditetapkan oleh penilai. 3. Metode pemeringkatan grafis, yaitu metode penilaian kinerja yang menggunakan skala mengurutkan angka untuk menilai serangkaian dimensi kinerja karyawan. 4. Metode kejadian kritis, yaitu metode penilaian kinerja berdasarkan contoh-contoh yang mencerminkan kinerja yang baik ataupun yang buruk dari para karyawan. Pengertian kompensasi adalah pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan baik yang secara langsung berupa uang maupun balas jasa non-finansial. Jenis-jenis kompensasi berdasarkan tunai langsung tidaknya pembayaran. Kompensasi terdiri dari 1. Kompensasi pembayaran langsung, gaji, upah, insentif, bonus, komisi, tunjangan tunai, tunjangan tahunan, tunjangan transport, premi manajemen, dan bentuk tunjangan tunai lainnya. 2. Komisi tidak langsung seperti tunjangan akses, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan haji tua, serta berbagai bentuk pelayanan dari perusahaan terhadap karyawannya. Berdasarkan cara perhitungannya, kompensasi gaji terdiri dari 1. Kompensasi prestasi kerja. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan karyawan terhadap perusahaan dengan catatan hasil kerja tersebut dapat diukur secara kuantitatif. 2. Kompensasi berdasarkan lama bekerja. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan lamanya karyawan menyelesaikan suatu pekerjaan. 3. Kompensasi berdasarkan senioritas. Gaji atau upah yang dibayarkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. 4. Kompensasi berdasarkan kebutuhan. Gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari karyawan. Pengertian upah dan gaji mempunyai perbedaan. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayar karena melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Program insentif. 1. Insentif karyawan perorangan memberikan pendapatan lebih di atas gaji pokok kepada karyawan yang memenuhi standar kinerja perorangan. 2. Insentif kelompok membayar semua anggota kelompok yang secara kolektif memenuhi standar kinerja kelompok. 3. Pembagian keuntungan memberikan sebagian keuntungan selama periode tertentu kepada semua atau sebagian besar karyawan. 4. Rencana bagi laba adalah rencana insentif untuk mendistribusikan bonus kepada karyawan ketika laba perusahaan naik di atas level tertentu. 5. Pay for knowledge plans adalah rencana insentif untuk mendorong karyawan mempelajari keterampilan baru atau menjadi terampil pada pekerjaan lain. Program tunjangan adalah kompensasi selain upah atau gaji. Adapun jenis-jenis tunjangan adalah tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan tahunan, tunjangan transport, dan lain-lain. Konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Kesetaraan keselamatan kerjaan. Tujuan mendasar seluruh peraturan kesetaraan kesempatan kerja adalah melindungi orang-orang dari tindakan diskriminasi yang tidak adil atau tidak wajar dalam lingkungan kerjanya.
Perlu diperhatikan bahwa diskriminasi tersebut tidak legal bila suatu waktu orang diberi kenaikan gaji dan yang lainnya tidak. Misalkan organisasi telah membuat keputusan yang membeda-bedakan orang tersebut dengan karyawan lainnya. Nah, selama dasar tindakan diskriminasi itu semata-mata berkaitan dengan pekerjaan dan diterapkan secara objektif dan konsisten, maka tindakan itu dianggap legal dan wajar. Masalahnya timbul ketika orang-orang dibedakan tidak berdasarkan pekerjaan. Golongan terlindungi dalam lingkungan kerja diskriminasi dilakukan berdasarkan pada keyakinan atau prasangka mengenai golongan individu tertentu. Dalam satu waktu tertentu, misalkan adanya anggapan umum yang menganggap karyawan berkulit hitam kurang dapat dipercaya dengan karyawan yang berkulit putih. Wanita kurang cocok dalam satu pekerjaan tertentu, dan penyandang cacat dianggap karyawan yang tidak produktif. Berdasarkan anggapan tersebut, beberapa undang-undang telah dibuat untuk melindungi berbagai golongan individu. Kriteria yang paling umum untuk mendefinisikan golongan yang terlindungi meliputi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, asal negara, status kecacatan, dan lain-lain. Pelaksanaan kesetaraan kesempatan kerja ditangani oleh dua badan pemerintah. Persoalan hukum dan manajemen sumber daya manusia masa kini. Selain peraturan hukum sumber daya manusia yang telah terbentuk itu, terdapat persoalan hukum baru yang semakin penting. Persoalan itu meliputi keselamatan dan kesehatan karyawan berbagai masa kini. Selain peraturan hukum sumber daya manusia yang telah terbentuk itu, terdapat persoalan hukum baru yang semakin penting. Persoalan itu meliputi keselamatan dan kesehatan karyawan berbagai hukum diskriminasi yang baru, hak karyawan, dan pembukaan lapangan kerja atas dasar keinginan. Bidang-bidang hukum diskriminasi baru. 1. AIDS dalam lingkungan kerja. Tidak boleh mendiskriminasikan korban AIDS dalam program pelatihan atau dalam mempertimbangkan kemungkinan promosi, dan mereka harus mengakomodasi atau hal yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi korban AIDS. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual telah lama menjadi masalah dalam organisasi yang merupakan sebuah pelanggaran. Maka perusahaan bertanggung jawab untuk mengubah lingkungan tersebut dengan cara memperingatkan. Pengkaryaan atas dasar keinginan. Perusahaan maupun karyawannya mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan kapanpun, alasan apapun, dan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengadilan telah menetapkan bahwa karyawan tidak dapat dipecat karena menggunakan hak asasinya yang dilindungi oleh undang-undang. Tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. 1. Mengelola keanekaragaman angkatan kerja. Serangkaian tantangan sumber daya manusia yang sangat penting berpusat pada keanekaragaman angkatan kerja, yaitu kisaran pada sikap, nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku para pekerja yang sesuai dengan jenis kelamin, ras, umur, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik relevan lainnya. 2. Mengelola pekerja berilmu. Secara tradisional, karyawan menambah ilmu bagi organisasi berbakat apa yang mereka perbuat atau berkat pengalaman mereka. Akan tetapi di zaman era reformasi ini, banyak karyawan menambah ilmu, menambah nilai berkat apa yang mereka ketahui. 3. Pekerja paruh waktu dan temporer. Mengingat semakin banyaknya penggunaan pekerja paruh waktu dan temporer, para manajer sumber daya manusia harus memahami cara penggunaan karyawan seperti itu secara efektif. Artinya, mereka perlu memahami cara mengelola pekerja paruh waktu dan temporer. Manajer sumber daya manusia harus memahami cara penggunaan karyawan seperti itu secara efektif. Perencanaan yang cermat, memahami pekerjaan paruh waktu, menyadari keuntungan dan kerugian, cermat menilai biaya. 5. Gerakan serikat buruh dewasa ini. Serikat buruh mengapresiasikan peran gerak serikat buruh penting, khususnya tren dalam keanggotaan serikat buruh dan perspektif tawar-menawar. 6. Kecenderungan hubungan serikat buruh manajemen. Kemerosotan bertahap dalam perserikat buruhan di Amerika telah disertai dengan beberapa tren besar dalam hubungan serikat buruh manajemen.
Dalam beberapa sektor ekonomi, barangkali yang menonjol adalah dalam industri mobil dan baja, di mana serikat buruh masih tetap kuat. Beberapa sektor ekonomi, barangkali yang menonjol adalah dalam industri mobil dan baja, di mana serikat buruh masih tetap kuat. 7. Tren perspektif tawar-menawar. Dengan adanya tren yang digambarkan dalam kedua bagian sebelumnya, situasi tawar-menawar manajemen dan serikat buruh tentang kenaikan upah, gaji, tunjangan, seperti keamanan kerja. Kontrak tenaga kerja dapat menghasilkan rangkaian masalah atau isu yang berbeda. Sebagian permasalahan ini menuntut serikat pekerja bertindak atas nama para anggota. Kategori-kategori isu yang umumnya paling penting bagi para perunding serikat buruh. 1. Kompensasi. Isu yang paling umum adalah kompensasi. Salah satu aspek dari kompensasi adalah upah terkini. Yang jelas, serikat buruh ingin pekerja mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi dan mencoba meyakinkan manajemen untuk menaikkan upah per jam bagi semua atau beberapa karyawan. 2. Wage Reopener Clause. Ketentuan untuk membicarakan ulang soal upah sekarang termasuk dalam hampir 10% dari semua kontrak tenaga kerja. Ketentuan semacam ini memungkinkan tingkat upah dirundingkan ulang pada saat yang telah ditentukan sebelum masa berlaku kontrak habis. 3. Tunjangan. Tunjangan karyawan juga merupakan komponen penting dalam kebanyakan kontrak tenaga kerja. Serikat buruh umumnya ingin pemberi kerja membayar semua atau sebagian besar biaya asuransi bagi karyawan. Tunjangan yang lainnya yang umumnya diajukan selama perundingan mencakup tunjangan pensiun, liburan yang dibayar, dan kondisi kerja. 4. Keamanan kerja. Meskipun demikian, prioritas puncak atau serikat buruh mobil dalam kebanyakan perundingan terbaiknya dengan pembuat mobil as itu adalah keamanan kerja. Kontrak bisa menyatakan bahwa jika angkatan kerja dikurangi, senioritas akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan karyawan mana yang tetap mempertahankan pekerjaan. 5. Isu serikat buruh lainnya. Kemungkinan isu lain mencakup hal-hal seperti jam kerja, kebijaksanaan waktu lembur, pengaturan periode waktu istirahat, rancangan upah yang berbeda untuk karyawan yang bekerja dalam shift, penggunaan pekerja tidak tetap, prosedur penyampaian keluhan, dan kegiatan serikat buruh yang diizinkan. 6. Hak-hak manajemen. Manajemen menginginkan kendali penuh atas kebijakan perekrutan, penugasan kerja, dan lain-lain. Sementara serikat buruh sering mencoba membatasi hak manajemen dengan memperinci perekrutan, penugasan, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kebutuhan terjadi bila setelah satu rangkaian sesi tawar-menawar, manajemen dan tenaga kerja gagal menyepakati kontrak baru atau kontrak untuk menggantikan kesepakatan yang hampir kadaluarsa. Walaupun umumnya disepakati bahwa kedua belah pihak mengalami kerugian bila terjadi kebuntuan dan beberapa tindakan oleh satu pihak bertentangan dengan pihak lain. Masing-masing pihak dapat menggunakan beberapa taktik untuk mendukung alasan-alasannya sampai kebutuhan itu dipecahkan. Bisa dengan menggunakan taktik serikat buruh, dengan melakukan pemogokan kerja, kemudian bisa dengan tindakan tenaga kerja lainnya, lalu juga taktik manajemen yang akan menanggapi suatu kebutuhan secara keras. Nah, kalau tawar-menawar gagal, maka perlu dijalin mediasi dan arbitrasi. Daripada menggunakan senjata-senjata yang sifatnya diskriminatif, ini untuk berkonfrontasi satu sama lain. Tenaga kerja dalam manajemen dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam mediasi, pihak yang ketiga yang netral sebagai mediator dapat menyarankan tetapi tidak dapat memaksakan satu penyelesaian terhadap pihak lain. Dalam arbitrasi, sifatnya sukarela sebagai pihak yang netral dapat menyelesaikan perselisihan menjadi pihak netral. Demikian tadi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.